Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 6 akan mempresentasikan perkembangan sosial emosi pada anak. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Keiza Alfianita dengan 3 digit NIM dari 017. Kemudian ada Rizky Salman dengan 3 digit NIM dari 033. Kemudian ada saya sendiri, Amalia Putri Stanggang dengan 3 digit NIM terakhir 018. Kemudian ada Devi Hendriyanti dengan 3 digit NIM terakhir 030. Dan yang terakhir ada Mera Firial Aziza dengan 3 digit NIM terakhir 039. Berikut ini adalah topik yang akan kami sampaikan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari perkembangan, lalu juga emosi, sosial, dan juga perkembangan sosio-emosi. Gitu ya. Pertama, perkembangan itu apa sih? Jadi perkembangan itu adalah proses pematangan sel-sel tubuh menuju kedewasaan. Lalu untuk emosi, itu artinya adalah keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, dan lain-lain. Lalu juga ada sosial. Untuk sosial ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Dan yang terakhir, ada perkembangan sosio-emosi. Ini menurut Harlock, gitu ya, perkembangan sosial emosional adalah perkembangan perilaku yang sesuai dengan tuntunan sosial, di mana perkembangan emosional adalah suatu proses di mana anak melatih rangsang-rangsangan sosial terutama yang didapat dari tuntunan kelompok serta belajar, bergaul, dan bertingkah laku seperti itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Silakan. Oke, yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sosio-emosi anak, yaitu yang pertama adalah faktor hereditas. Nah, faktor hereditas merupakan hal-hal yang diturunkan dari orang tua kepada anak cucunya yang diberikan secara biologis sejak lahir. Faktor ini juga akan mempengaruhi intelektual anak dalam perkembangan sosial dan emosinya. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan diartikan sebagai kekuatan yang kompleks bagi fisik dan sosial anak dan mempengaruhi psikologisnya. Faktor lingkungan meliputi semua pengaruh yang didapatkan dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Lalu yang ketiga ada faktor umum. Faktor umum ini merupakan campuran dari faktor hereditas dan faktor lingkungan. Faktor umum yang mempengaruhi perkembangan anak yakni jenis kelamin dan kesehatan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada faktor-faktor dari sosial emosi ini. Yang pertama yaitu keyakinan. Memiliki kecerdasan emosional berarti memiliki kepercayaan pada diri sendiri dan selalu berpikir positif dalam mengerjakan sesuatu. Anak akan merasa bahwa ia akan berhasil menyelesaikan hal-hal yang sedang ia kerjakan. Yang kedua ada rasa ingin tahu. Anak yang cerdas emosinya suka mencari tahu tentang hal-hal yang baru dan pengertian-pengertian baru. Reaksi rasa ingin tahu ini biasanya diekspresikan dengan membuka mulut, menengadahkan kepala, dan mengerutkan dahi. Yang selanjutnya ada niat. Memiliki kemauan tinggi untuk dapat berhasil, anak selalu berusaha melaksanakan tugasnya dengan tekun dan memiliki keteguhan untuk mencapai keinginannya. Next. Baik, selanjutnya yaitu teori perkembangan. Implikasi teori Erikson dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong siswa untuk berinisiatif dengan memberikan tugas-tugas tepat waktu. Untuk perkembangan siswa, jangan sampai siswa kesal karena duduk dalam waktu yang lama. Yang kedua ada mempromosikan usaha belajar untuk anak-anak sekolah dasar. Guru penting memotivasi siswa yang menguasai pengetahuan, rasa ingin tahu, dan bersikap toleran terhadap kesalahan yang wajar. Yang ketiga ada mengajak remaja untuk mengeksplorasi identitas dirinya yang multidimensi, mintalah mereka untuk menulis esai siapa diri mereka dan apa yang akan mereka lakukan dalam hidup. Selanjutnya ada mengkaji diri kita sebagai guru dengan 8 tahapan Erikson
sehingga dapat menunjukkan pada usia di mana dan isu yang penting dalam usia tersebut. Yang terakhir, yang kelima, yaitu mengambil karakteristik yang bermanfaat dari tahap Erikson, yaitu dapat dipercaya. Inisiatif menjadi model dalam pengusaha materi, pembelajaran, dan memiliki motivasi untuk berkontribusi terhadap generasi selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan sosio-emosi pada bayi. Pada masa bayi, bayi itu memiliki emosi awal. Menurut Michael Lewis 2007, membedakan emosi menjadi dua macam. Ada emosi primer dan emosi sadar diri. Emosi primer itu dimiliki manusia maupun hewan. Muncul pada bayi semenjak 6 bulan pertama. Emosi primer itu mencangkup terkejut, tertarik, gembira, marah, sedih, takut, dan jijik. Emosi sadar diri, emosi ini memerlukan kewaspadaan diri yang melibatkan kesadaran dan melibatkan reaksi-reaksi emosional dari orang lain ketika emosi ini muncul. Muncul pada bayi pada paruh kedua tahun pertama hingga tahun kedua. Emosi sadar diri mencakup cemburu, malu, empati, dan lain-lain. Ekspresi emosi dan relasi sosial pada bayi. Ekspresi emosi pada bayi memiliki peran dalam relasi bayi pertama dengan lingkungannya, dan merupakan awalan suatu ikatan emosional di antara orang tuanya, bersifat timbal balik. Yang pertama ada tangisan. Menangis adalah mekanisme paling penting yang dikembangkan oleh bayi yang baru lahir untuk berkomunikasi dengan dunianya. Kemudian ada senyuman. Senyuman berperan kritis sebagai alat mengembangkan keterampilan sosial baru dan merupakan sinyal sosial yang penting. Kemudian ada rasa takut. Salah satu emosi yang paling awal adalah rasa takut, muncul pada usia 6 bulan dan mencapai puncaknya di usia 18 tahun. Ekspresi takut paling sering diperlihatkan oleh bayi adalah kecemasan terhadap orang asing. Kemudian ada regulasi emosi dan coping pada bayi. Selama 1 tahun pertama bayi, secara bertahap mengembangkan menahan diri dan meminimalisasi intensitas emosi mereka. Bayi menghisap jempol mereka untuk menenangkan diri atau dibantu oleh orang tua untuk membantu menenangkan emosi mereka. Kemudian pada masa anak-anak awal, yang pertama ada mengekspresikan emosi. Selama tahun-tahun kehidupan anak-anak awal, emosi-emosi seperti bangga dan rasa bersalah menjadi lebih umum. Karena secara khusus mereka dipengaruhi oleh respon-respon orang tua terhadap tingkah laku anak. Kemudian ada memahami emosi. Selama masa kanak-kanak awal, anak-anak semakin memahami suatu situasi dapat menimbulkan emosi tertentu. Anak-anak usia 3-5 tahun, mereka tuh bersimpati pada anak-anak lain, membantu perilaku dalam meningkatkan wawasan emosi yang lain, dan memahami isyarat-isyarat emosi. Pada anak-anak usia 2-4 tahun, mereka memperlihatkan peningkatan jumlah istilah untuk mendeskripsikan emosi, dan belajar mengetahui penyebab dan konsekuensi dari perasaan-perasaan. Kemudian pada anak-anak usia 4-5 tahun, peningkatan kemampuan merefleksikan emosi, memahami bahwa kejadian yang sama dapat membangkitkan perasaan-perasaan yang berbeda pada orang-orang yang berbeda, dan memperlihatkan peningkatan kesadaran untuk mengelola emosi. Pada anak-anak usia 5 tahun, mereka tuh mulai dapat menentukan emosi secara akurat. Kemudian ada regulasi emosi pada masa anak-anak awal, yaitu orang tua yang melatih emosi dan menolak emosi. Orang tua itu berperan penting dalam membantu dan meregulasi emosi anak-anak pada masa awal. Orang tua itu dapat menggunakan 2 pendekatan, yaitu ada pendekatan melatih emosi dan menolak emosi. Kalau pendekatan melatih emosi, orang tua yang menggunakan pendekatan itu melatih emosi dengan cara mengawasi emosi anak-anaknya, memandang emosi negatif sebagai kesempatan untuk melatih, membantu anak-anak melabeli emosinya secara efektif. Sedangkan menolak emosi, orang tua yang menggunakan pendekatan ini tuh melatih emosi dengan cara menolak emosi, memandang peran mereka untuk menolak, mengabaikan, dan mengubah emosi negatif. Yang terakhir ada pada masa anak-anak menengah hingga akhir. Yang satu ada perubahan perkembangan. Perubahan dan perkembangan pada emosi anak-anak menengah dan akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya pemahaman emosi. Meningkatnya pemahaman bahwa dalam sebuah situasi dapat mengalami lebih dari satu emosi. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan untuk lebih menyadari kejadian-kejadian yang menyebabkan reaksi emosi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk menekan dan mengungkapkan reaksi-reaksi emosi yang negatif.
Yang kelima, menggunakan kemampuan untuk menekan atau mengungkapkan reaksi-reaksi emosi yang negatif. Yang ketujuh adalah membangun strategi inisiatif diri, mengarahkan kembali perasaan-perasaan, dan yang terakhir adalah kapasitas untuk berempati tulus. Selanjutnya ada coping terhadap stres. Ketika anak-anak bertambah besar, mereka tuh mampu menilai suatu situasi dan mengendalikannya. Anak-anak usia menengah dan akhir lebih menggunakan coping stres menggunakan strategi kognitif. Anak-anak lebih mampu mengarahkan perasaan stres dengan mengubah atau membangun kembali persepsi terhadap situasi yang membuat mereka menjadi stres. Selanjutnya, akan jelaskan ke teman saya. Selanjutnya ada pola perilaku. Secara khusus, Harlow memklasifikasikan pola perilaku sosial pada anak itu ke dalam pola perilaku terdapat yang pada poin di bawah. Yang pertama itu meniru. Anak usia dini suka meniru perilaku orang lain atau orang tua, saudara kandung, guru, teman sebaya, atau orang-orang di sekitar mereka. Perilaku ini dianggap wajar karena anak senang meniru lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada persaingan. Anak usia dini suka bersaing. Di keluarga, anak senang bersaing dengan sepupu atau saudaranya untuk mendapatkan perhatian. Jika di sekolah, anak bersaing untuk mencari perhatian gurunya agar lebih menonjol dari teman-temannya. Yang ketiga ada kerjasama. Ketika bermain, anak membentuk sebuah kelompok untuk memudahkan bekerja sama dengan teman. Karena usia ini anak mudah sekali berganti teman dalam jangka pendek atau lama. Yang selanjutnya ada empati. Anak dapat merasakan keadaan emosional orang lain atau mengembangkan pikirannya bagaimana jika ia sendiri berada di posisi orang lain. Selanjutnya ada simpati. Anak dapat merasakan keadaan emosional orang lain atau mengembangkan pikirannya bagaimana jika ia sendiri berada di posisi orang lain. Selanjutnya ada dukungan sosial. Anak cenderung mementingkan dukungan dari teman-temannya daripada orang tuanya. Lalu yang ketujuh ada berbagi. Anak di sini mulai mengetahui jika salah satu cara mendapat persetujuan dari sosialnya dengan cara berbagi miliknya kepada orang lain, baik kepada orang tua, teman, atau gurunya. Yang terakhir ada perilaku akrab. Sang anak akan berperilaku mengakrabkan diri dengan orang baru, dan jika dirinya nyaman, ia tidak akan segan untuk memeluk, memegang, bahkan merangkul, dan ia akan banyak bertanya untuk membuat suasana semakin akrab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.